Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas mengenai integral tentu dan penggunaannya. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah kita belajar materi ini, mahasiswa akan dapat menentukan luas daerah dan volume benda putar dengan integral tentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kita akan membahas yang pertama, integral tentu dan sifat-sifatnya, kemudian luas daerah di bawah kurva, luas daerah di antara dua kurva, dan volume benda putar. Oke, kita masuk yang pertama, apa itu integral tentu dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang kemarin kita sudah membahas mengenai integral tak tentu, yaitu integral di mana belum ada batas bawah dan batas atasnya, sehingga hasil akhirnya selalu diakhiri dengan tambah C. Ya. Nah, kalau integral tentu, dia sudah memiliki batas bawah dan batas atas, sehingga hasilnya itu sudah pasti, sudah tentu. Makanya dinamakan integral tentu. Nah, sifat-sifatnya, jika f terintegralkan pada nilai batas bawahnya A dan batas atasnya B, jadi dia terintegralkan pada selang A sampai B, maka nilai integralnya itu sebagai limit dari jumlah Riemann adalah tunggal. Jadi hasilnya itu sudah pasti, sudah tentu adalah tunggal. Jadi cuma satu hasilnya. Yang kedua, ya, kalau f adalah fungsi konstan dalam selang A sampai B yang didefinisikan sebagai fx sama dengan k. Ingat, karena f fungsi konstan, k-nya itu nilai konstan, maka integral dari A sampai B dari K dx itu adalah K dikali batas atas kurang batas bawah. Jadi integral K dx itu kemarin kita sudah belajar, integral A dx itu adalah AX. Integral K dx adalah KX. Nah, X-nya di sini akan kita ganti, yaitu batas atas, ya, ini batas atas dikurang batas bawah, ya. Jadi K dikali batas atas kurang batas bawah. Jadi integral 7 dx dari 0 sampai 4 berarti hasilnya adalah 7x, x-nya diganti, batas atas 4 dikurang batas bawah 0, ya. Jadi misal integral 7 dx, x-nya dari 0 sampai 4. Berarti hasilnya adalah 7 dikali 4 dikurang 0. Ya, berarti 7 dikali 4, 28. Oke, selanjutnya pada penjumlahan integral, ya. Jadi seperti pada integral tak tentu, integral f tambah g itu sama J dengan integral f ditambah integral g, ya, yang ini, ya, cuma ada batasnya di sini. Begitu juga kalau sebuah bilangan konstan. Ingat, kalau konstanta itu bisa ditarik keluar. Jadi konstanta K1 dengan konstanta K2, maka bisa dikeluarkan K1 dikali integral f dan K2 dikali integral g, ya. Yang keempat, jika f terintegralkan pada A sampai B dan C itu berada pada selang antara A sampai B. Jadi di sini maksudnya misalnya A-nya 0 dan B-nya 7. Dari 0 sampai 7 ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka integral dari 0 sampai 7 sama aja dengan integral dari 0 sampai 3 baru ditambah integral 3 sampai 7, ya. Jadi kalau misalnya di sini 0, di sini 7, maka integral dari 0 sampai 3 ditambah dari 3 sampai 7, atau dari 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 7, ya. Oke. Jika f terintegralkan pada interval A sampai B dan fungsinya lebih besar atau sama dengan 0, maka pasti integralnya juga lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ingat, kalau fungsinya lebih besar sama dengan 0, maka nilai integralnya juga pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau ada dua buah fungsi
fungsi f dan fungsi g, kemudian fungsi f lebih kecil atau sama dengan fungsi g, maka pasti integralnya juga lebih kecil. Integralnya f lebih kecil atau sama dengan integral g. Nah, perhatikan di sini ya. Jangan sampai terbalik. Jadi ini diintegralkan dulu baru dimutlakkan. Hasilnya itu akan kurang dari atau sama dengan kalau dimutlakkan dulu, dipositifkan dulu fungsinya baru diintegralkan, ya. Nah, sifat yang ke-8, kalau kita mau menghitung integral dari selang minus C sampai positif C, ya. Maka kalau dia adalah fungsi genap, maka integral minus C sampai C dari fungsi f itu adalah 2 kalinya integral dari 0 sampai C. Jadi kita perhatikan pada selang dari minus C sampai C, di tengah-tengahnya sini ada nilai 0, ya. Jadi integral dari pada fungsi genap, integral dari minus C sampai 0 itu sama saja dengan integral dari 0 sampai C. Jadi kalau menghitung total dari minus C sampai C, maka integralnya itu adalah 2 kalinya dari 0 sampai C. Kenapa? Karena minus C sampai 0 misalnya dia bernilai 1, 0 sampai C juga bernilai 1. 1 tambah 1 maka dia menjadi 2 kalinya. Ya. Sedangkan kalau pada fungsi ganjil, integral dari minus C sampai C, kalau dari minus C ke 0 itu bernilai minus 1, maka kalau dari 0 ke C dia bernilai positif 1. Minus 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Jadi pada fungsi ganjil, satu bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif. Ya, sehingga kalau dijumlah, pasti hasilnya kembali menjadi 0. Sifat yang ke-9 kita sudah belajar nilai minimum dan maksimum ya pada fungsi. Jadi kalau M kecil adalah minimumnya dan M besar adalah nilai maksimum dari fungsi f, maka integral f dari selang A sampai B itu pasti berada antara nilai minimum dikali batas atas kurang batas bawah sampai nilai maksimum dikali batas atas kurang batas bawah, ya. Nomor 10, sifat yang ke-10, kalau batas bawah dan batas atasnya sama, maka pasti hasil integralnya adalah 0. Kenapa 0? Karena ingat tadi, sifat integral tentu itu selalu dikali batas atas kurang batas bawah. Jadi kalau batas atasnya A, batas bawahnya juga A kurang A 0. 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0. Sifat yang terakhir, perhatikan. Kalau batas bawahnya B dan batas atasnya A, ya, kemudian dibalik, batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas, maka nilainya adalah negatifnya, ya. Jadi negatifnya seperti ini. Oke, kita masuk di contoh soal. Tentukan hasil dari integral x pangkat 2 dari 0 sampai 5. Jadi cari dulu integralnya x pangkat 2. Kemarin kita sudah belajar di integral tak tentu. Integral x pangkat 2 itu adalah 1 per pangkatnya selalu ditambah 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Berarti 1 per 3 x pangkat 3. Nah, jadi sepertiga x pangkat 3. Nah, x-nya ini akan kita ganti menjadi batas atas 5 dan batas bawah 0. Ya. Jadi sepertiga kali x pangkat 3, x-nya diganti 5 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3, ya. Karena dia x pangkat 3 ya, jadi ini 5 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 5 pangkat 3 itu 125. Jadi sepertiga kali 125 alias 125 per 3 yaitu 41 2 per 3, ya. Oke, contoh yang lain. Tentukan hasil dari integral x tambah 5 pada selang min 2 sampai 3. Jadi, kita bisa pisah integral x dulu, baru integral 5. Integral x kemarin kita sudah tahu, x pangkat 1 berarti integralnya adalah 1/2 x pangkat 2. Kalau integral 5 adalah
5x. Tinggal ditambahkan x. Maka hasilnya nih, integral x ditambah integral 5. Integral x itu 1/2 x pangkat 2 ini. Integral 5 itu 5x. Nah, x pangkat 2 dan x itu diganti batas atas kurang batas bawah. Batas atasnya 3, batas bawahnya min 2. Jadi 1/2 x pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurang min 2 pangkat 2. Ya, nih. 5 dikali x, x-nya diganti 3 dikurang min 2. Jadi selalu batas atas kurang batas bawah. Nah, silakan dihitung sendiri, nanti hasilnya adalah 27/2 atau 27,5. Oke, sekarang kita mulai masuk aplikasi dari integral. Yang pertama, bagaimana kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva. Untuk setiap x yang berada pada selang A sampai B, maka luas daerah yang dibatasi kurva kontinu Y sama dengan fx, sumbu x, dan x-nya itu berada antara A sampai B adalah luasnya akan bernilai integral positif kalau fx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Ya, kalau kita gambarkan pada kurva, pada koordinat kartesius, ingat yang horizontal itu x, yang vertikal itu fx, ya. Jadi kalau fx-nya lebih besar dari 0, ingat ini nilai fx lebih besar dari 0 berarti dia berada di atas sumbu x, di atasnya sumbu x. Kalau dia berada di atas sumbu x, maka luasnya itu positif. Tapi kalau fx-nya kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 berarti di sini, ya, karena di sini nilai 0-nya kan. Jadi kalau dia di bawah, maka luasnya itu adalah minus integral. Oke, kita lihat cara grafik seperti ini. Jadi misal kita mau menghitung luas daerah yang diarsir, ya. Jadi kita mau hitung luas daerah yang diarsir. Luas dari A sampai B ternyata ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Jadi menghitung luas dari A sampai B bisa dipotong-potong. A sampai C dulu, baru C sampai D, ditambah lagi D sampai B. Jadi bisa dipotong-potong. Nah, sekarang kita lihat dari A sampai C dia berada di atas sumbu X, berarti positif. Dari C sampai D dia berada di bawah sumbu X, berarti dia, lihat di sini nilainya negatif. Dari D sampai B dia berada di atas sumbu X, berarti nilainya positif, ya. Jadi kalau garisnya berada di atas sumbu X dia positif, kalau di bawah integralnya dia negatif. Oke, kita lihat contoh. Gambar daerah D, kemudian hitung luasnya. Jika daerah D dibatasi oleh grafik fx sama dengan x pangkat 3, kemudian batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Jadi kalau kita lihat di sini x-nya dari 0 sampai 3, ya. Ternyata hasil fx-nya 0, 1, 8, 27 semua bernilai positif. Kalau bernilai positif berarti dia lebih besar sama dengan 0. Maka semua gambarnya itu berada di atas nih. Gambarnya pasti berada di atas sumbu X. Berarti langsung saja integralnya adalah integral dari 0 sampai 3, ini dari 0 sampai 3 fx dx. Integralnya x pangkat 3, iya, 1 per pangkat selalu ditambah 1, ya, 1/4 x pangkat 4, ya. Jadi nih 1/4 x pangkat 4, x-nya ini diganti batas atas kurang batas bawah. Batas atasnya 3, berarti 3 pangkat 4 dikurang batas bawah 0, 0 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81, 81 kali 1 per 4, dapatnya 81 per 4. Kita lihat soal yang kedua tadi, ya, masih x pangkat 3 tapi batasnya dari min 2 sampai 3. Di sini kita bisa melihat dari min 2 sampai 3 ternyata ada fx yang negatif,
ada fx yang positif ya. Jadi di sini kita bisa melihat gambarnya ya. Dari min 2 sampai 0 ya. Jadi dari min 2 sampai 0 ini nilainya dia berada di bawah sumbu x ya. Dari 0 sampai 3 nilainya dia berada di atas sumbu x ya. Jadi kita akan memisahkan ya. Integral x pangkat 3 dari min 2 sampai 0 itu negatif ya. Jadi gini, negatif integral x pangkat 3 dx ya, dari min 2 sampai 0. Kita tambah integral dari 0 sampai 3 x pangkat 3 dx ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi dari min 2 sampai 0, min 2 sampai 0 dia negatif, dari 0 sampai 3 dia positif ya. Kenapa dia bernilai negatif? Karena nanti hasilnya negatif. Nah, tidak ada luas daerah yang negatif, makanya negatif ketemu negatif berubah menjadi positif ya. Jadi setelah dihitung totalnya 97/4 ya. Ingat, integral x pangkat 3 itu 1/4, 1 per pangkatnya 3 tambah 1 4 ya, 1/4 x pangkat 4. Oke, contoh berikutnya, gambar dan hitung luas daerah D jika daerah D dibatasi oleh fungsi trigonometri yaitu cos x ya, dan dari 0 sampai pi dan sumbu x. Oke, jadi kita lihat dari 0 sampai pi. Kalau x-nya 0, cos 0 itu 1. Kalau x-nya setengah pi itu berarti 90 derajat. Ya, pi itu 180 derajat, dibagi 2 berarti 90 derajat. Cos 90 itu 0. Pi 180 derajat, cos 180 itu min 1. Jadi kalau kita gambar nanti, kalau x-nya 0, fx-nya y-nya itu 1. Kalau x-nya pi per 2, y-nya 0. Kalau x-nya pi, y-nya min 1. Kalau dihubungkan dia berbentuk seperti ini. Jadi ada yang di atas sumbu x, ada yang di bawah sumbu x. Dari 0 sampai setengah pi ya, ini dia positif di atas ya, ini kelihatan. Nah, dari setengah pi sampai pi ya, dia kurang dari sama dengan 0 nih ya. Maka kita akan hitung nih dari 0 sampai pi ya, berarti kita bagi 2. Dari 0 sampai setengah pi dia positif, dari setengah pi sampai pi dia negatif ya. Integral cos sin x. Nah, x-nya diganti batas atas, pi per 2 dibagi kurang batas bawah. Jadi bukan sin pi per 2 kurang 0, bukan ya, tapi sin pi per 2 dikurang sin 0. Saya ulang, bukan sin pi per 2 kurang 0, bukan. Sin pi per 2 dikurang sin 0, yaitu dua hal yang berbeda. Kalau ini integral cos sin, berarti sin pi dikurang sin pi per 2. Bukan sin pi kurang pi per 2, bukan. Ya, bukan pi-nya yang dikurangkan, sin-nya. Maka nanti hasilnya adalah 2 satuan luas. Oke, untuk soal yang nomor 2, integral dari ln x ya, integral dari ln x itu cara menghitungnya kan kemarin belum diajarkan caranya ya, jadi perhatikan. 1e itu adalah bilangan eksponensial. Ingat ya, ini nilainya 2,718281828 dan seterusnya. Itu adalah bilangan logaritma naturalnya ya. Jadi kalau 1/e 1/2,7 itu 0,367. Jadi kalau kita mau menghitung tadi integral ln x dari 1/e sampai e ya, 1/e itu 0,3, e itu 2,3
Di antara 0,3 dan 2,7 ada angka 0 dan 1. Jadi kita bisa gunakan itu. Nah, ln 1/e, ln 0,3 itu min 1, pakai kalkulatornya ya. Ln 1 itu 0. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa ada 1 di sini, ingat dari 0,3 ke 2,7, ingat dari 1/e 0,3 ke e 2,7 itu ada angka 1 ya. Ln 1 itu 0, ln e itu 1 ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada titik di mana dia berada di bawah sumbu X nih, di bawah sumbu X ya, ketika fx-nya atau y-nya itu min 1 dan 0, jadi yang ini. Kemudian ada yang lebih besar atau sama dengan 0, yaitu dari 1 sampai e. Oke, jadi kalau kita mau melihat, jadi ini gambarnya dari 1/e ke e, di sini ada satunya yang pas 0. Jadi ada daerah di bawah sumbu X ini dan ada di atas sumbu X. Jadi dari 1/e sampai 1 integral ln itu negatif. Kemudian dari 1 sampai e integral ln x dx itu positif karena dia di atas. Maka kita harus menggunakan integral parsial. Kita sudah pelajari kemarin ya, integral parsial untuk memperoleh hasil ln x. Jadi kita misalkan u-nya adalah ln x, maka kalau u-nya ln x, turunannya u, turunannya ln adalah 1/x dx. Turunannya v, ya ini dv-nya. Ingat kalau parsial yang di depan sebagai u, yang di belakang dv. Integral u dv ya. Jadi ini sebagai u. Ini sebagai u, yang ini sebagai dv ya. Jadi kalau ln x sebagai u, maka du-nya adalah 1/x dx. dv-nya adalah dx, maka v-nya sama dengan x. Ingat integral parsial adalah integral u dv adalah u dikali v dikurang integral v dikali du ya. Jadi u-nya ln x dikali v x. Ln x kali x sama saja dengan x ln x. Dikurang integral v, berarti integral x dikali du. Du-nya adalah 1/x dx. Nih ya. X kali 1/x habis, berarti tinggal 1 dx. X ln x dikurang integral 1 dx adalah x. Ingat selalu diakhiri dengan tambah c kalau integral tak tentu. Jadi integral ln x adalah x kali ln x dikurangi 1. Ini keluar x-nya kan. X kali ln x kurang 1. Maka ingat tadi integral ln x minus kalau dari 1/e sampai 1. Kalau dari 1 sampai e dia positif. Integral ln x adalah min x, adalah ln x dikali ln x kurang 1, karena ada minusnya maka di sini ada minus. Di sini positif, nih positif ya. Nah, silakan dihitung, nanti hasilnya adalah 2 kurang 2/e satuan luas. Oke. Minggu depan kita akan lanjut mengenai luas daerah di antara dua kurva. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan kita selanjutnya.